Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 770. Victor. Aku selalu ingat nama ini. Victor, kamu telah menyebabkan masalah besar. Kusno dan Kusdi pun pergi dengan marah. Victor tidak peduli dan berkata, "Aku tidak peduli. Aku hanya melakukan kebenaran." Ia tersenyum pada Jefferson yang disangkar. "Jangan khawatir. Kamu akan tetap dikurung di sini. Tidak akan pergi." Ya. Jefferson mengangguk dengan cepat. Master senior tertinggi yang bermartabat harus menderita di sana. Ia hanya berharap ketika Wiggins kembali nanti bisa menemukan bantuan. Cara supaya Victor menyerah atau dirinya bisa bebas. Atau menyuruh master lain untuk membawanya keluar dari sana. Bahkan utusan dari negara elang tidak bisa membawa Jefferson kembali. Hal ini benar-benar mengejutkan pasukan pertahanan naga. Tidak bisa. Jika Victor terus seperti ini, masalah besar akan terjadi. Ya, utusan negara elang jelas marah. Mereka mengatakan Victor dalam masalah besar. Baik Kusno maupun Kusdi mengungkapkan keluhan mereka. "Aku merasa Victor melakukan hal yang benar," kata seseorang tiba-tiba. Kenapa seperti itu?" Semua orang menatapnya satu persatu. "Aku rasa semakin banyak momen seperti ini akan menjadi semakin sulit. Jika kita terus mundur dan takut akan masalah, sebaliknya pihak lain akan semena-mena." Kali ini dia datang ke museum untuk mencuri dengan berani. Selanjutnya kemungkinan mereka juga bisa macam-macam dengan wanita Indonesia. Dan membunuh orang-orang Indonesia secara terang-terangan. Semakin mereka memegang mentalitas Indonesia bahwa kita tidak berani berbuat masalah, kita harus semakin tegar dan menunjukkan sikap keras kita kepada mereka. Mendengar ini semua orang terdiam. Ya, benar. Semakin kita mentoleransi mereka justru akan mengambil kesempatan ini. Indonesia tidak mencari masalah, tetapi juga tidak takut akan hal itu. Berani mengganggu Indonesia, kita akan melawannya. Beritahu mereka dan umumkan. Jefferson telah melanggar aturan Indonesia. Dia harus dihukum. Ketika berita tentang Jefferson akan dihukum dikeluarkan, Victor tersenyum puas. Ini adalah pasukan pertahanan naga yang ia kenal. Ini adalah Indonesia yang ia kenal. Tegas. Semua orang dilawan. Tidak takut pada mereka. Hajar saja. Akhirnya, Jefferson dipenjara selama 10 tahun. Kekuatannya juga dihilangkan. Menyelesaikan masalah dengan tegas. Untuk memperingatkan mereka yang memiliki pikiran buruk tentang Indonesia. Agar berpikir 2 kali sebelum bertindak. Setelah mendengar ini, negara elang seolah-olah akan meledak. Tidak ada yang mengira bahwa pasukan pertahanan naga akan berdiri di pihak Victor pada akhirnya. Dan akan setegas itu. Sekarang sudah tidak ada gunanya menekannya. Di villa, pria berjas itu benar-benar marah setelah mendengar berita itu. "Lancang. Indonesia berani memperlakukan adikku seperti ini. Kalian sedang memaksaku. Tuan, ini kesalahan kita." Kedua kepala pelayan berlutut di tanah dan gemetar. Mata pria berjas itu menjadi semakin hitam. "Kenapa kalian tidak menjaga adikku dengan baik?" Arg.
Pria berjas itu meletakkan kedua tangannya di atas kepala kedua orang itu. Arg, arg. Dengan energi hitam dari tangannya, ia mulai menyedot kepala kedua orang itu. Dan bisa dilihat aliran energi yang tersedot keluar. Keduanya berteriak histeris. Segera tubuh mereka menyusut dan menjadi tua. Bruk, bruk. Kedua kerangka yang terbungkus pakaian jatuh ke tanah. Dagingnya telah dihisap hingga kering. Yang lainnya segera berlutut ke tanah dan menggigil. Terlalu menakutkan. Adikku, jangan khawatir. Aliansi pasukan akan segera menyerang Indonesia dan aku akan menyelamatkanmu. Saat itu juga, Indonesia akan menjadi milik kita. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Pria berjas itu melihat ke kejauhan. Victor, aku akan selalu ingat nama ini. Akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Oh ya. Langkah selanjutnya adalah Master Senior tertinggi Indonesia. Pulau Timur. Negara Australia dan sekitarnya. Saat itu aku akan menghancurkan Indonesia dari dalam maupun luar. Sehingga tidak memberi Indonesia tempat yang aman. Pria berjas itu menunjukkan senyuman. Ketika saatnya tiba, Master Senior tertinggi Indonesia akan menyerang. Wilayah di sekitar juga orang-orang mereka. Membayangkan saja sudah sangat mengerikan. Segera, cepat, jangan beri Indonesia kesempatan untuk melawan. Pria berjas itu segera mempercepat pembentukan aliansi pasukan. Menyerang Indonesia secepat mungkin. Dan menyelamatkan adik laki-lakinya. Hari ini aku akan bertemu dengan orang penting. Siapkan kapal pesiar. Setelah setengah hari, pria berjas itu naik ke kapal pesiar dan berlayar di laut yang tak berujung. Area tersebut dikenal sebagai Laut Hantu. Cuaca tidak dapat diprediksi. Badai serta petir terjadi sepanjang waktu. Setiap kapal atau pesawat yang mendekat ke sana pasti akan menghilang. Oleh karena itu, tempat itu terdaftar sebagai tempat terlarang oleh para navigator. Dan mereka tidak akan berani ke sana. Kapten dan kru gemetar ketika bertemu dengan keadaan itu. Tuan, kita pergi saja. Tempat ini terlalu berbahaya. Pria berjas itu tampak tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Apa kamu pikir aku tidak tahu bahwa ini adalah laut hantu? Tapi apakah kalian tahu, ada istana Raja Laut yang tersembunyi di laut hantu?" Semua orang terkesiap. Masih ada orang yang tinggal di wilayah laut hantu. Kalian mungkin tidak pernah mengira. Sekelompok orang ini sudah tinggal di sini sejak lama. Mereka tak terkalahkan di laut. Hal yang paling menakutkan tentang Istana Raja Laut adalah mereka memiliki master senior tertinggi tingkat 6 surga. Mungkin lebih dari satu. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 orang yang berada di tingkat 5. Yang lainnya bahkan tidak terbayangkan. Di bawah lingkungan yang keras ini, semakin banyak yang bisa dilatih menjadi kuat. Semua orang menghela nafas. Jadi ku bilang, mereka tidak terkalahkan di laut. Pria berjas itu tersenyum. Jadi tuan ke sini untuk mengundang Istana Raja Laut untuk bergabung dengan aliansi pasukan. Ya, tepat sekali. Pria berjas itu mengangguk. Gemuruh. Pada saat itu, tiba-tiba ada badai petir di langit. Badai laut mengamuk dan menghancurkan kapal pesiar. Semua orang panik. Mereka muncul. Pria berjas itu tersenyum. Setelah itu terdengar suara gemuruh lagi. Ada gelombang getaran. Terlihat sebuah istana kuno muncul perlahan dari dasar laut. Oh Tuhan!
Semua orang ketakutan. Tidak bisa dibayangkan bangunan semacam apa. Tiba-tiba muncul dari laut. Titik 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 titik. Akhirnya, pria berjas itu bertemu dengan Raja Laut. Setelah beberapa jam berdiskusi, mereka mencapai sebuah kesepakatan. Pada saat yang sama, kuil emas dan kuil pedang suci dari benua Eropa juga setuju untuk bergabung dengan aliansi pasukan. Kelompok Apocalypse dan kelompok Shield dari benua utara juga bergabung dengan aliansi pasukan. Istana neraka dari benua selatan Del juga ikut bergabung dengan pasukan aliansi. Titik 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 titik. Sebelumnya orang-orang yang mereka hubungi hanya 4 atau 5 master senior tertinggi. Sekarang mereka mulai membentuk kekuatan utama. Misalnya Istana Raja Laut dan yang lainnya. Mereka lebih kuat. Tiba-tiba, master senior tertinggi tingkat 6 surga muncul. Mereka sudah seperti dewa. Bahkan di antara para master senior tertinggi lainnya, mereka sudah layaknya dewa. Dan kemungkinan akan terus bertambah. Mereka hanya sebagian kecil. Sulit dibayangkan begitu banyak master kuat yang bersatu. Dan akan membentuk kelompok yang sangat kuat. Suasana perang semakin terasa. Ketenangan sebelum badai adalah hal yang paling menyesakkan. Bersambung. Selanjutnya. 771. Jurus terakhir Victor. Meskipun kekuatan Indonesia semakin diperkuat, master senior tertinggi juga meningkat. Jika dilihat perkembangan aliansi pasukan sekarang, kekuatan Indonesia terlalu lemah. Fokus aliansi pasukan bukan lagi jumlah master senior tertinggi, tetapi jumlah master senior tertinggi tingkat 6 surga. Sampai sekarang, Indonesia sendiri belum pernah melihat master senior tertinggi tingkat 6. Apalagi master yang dimiliki oleh pasukan pertahanan naga. Satu-satunya wali kota Samara sebelumnya yang pernah muncul adalah Mumi. Victor juga tidak hanya berdiam diri. Ia juga menganalisis situasi saat ini melalui apa yang dikatakan Jefferson. Ia menyadari bahwa krisis akan datang. Ia sudah kecewa dengan pasukan pertahanan naga sejak awal. Tapi ini semua tentang Indonesia. Tempat di mana ia memijakkan kakinya. Saudara serta temannya mungkin terancam. Ia tidak bisa mengabaikannya. Ia akan melawan siapapun yang berani macam-macam dengan Indonesia. Ia adalah seorang veteran. Jika ada perang, maka ia akan dipanggil kembali. Jadi Victor juga sedang bersiap. Ia diam-diam melatih tim yang disebut Guardian Dragon, yang berarti pelindung Indonesia dan orang-orang. Selain itu, Victor juga menyiapkan banyak latihan tempur yang cocok untuk para pejuang Indonesia. Ada yang kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat, ada juga yang perlahan meningkatkan kekuatannya. Ia juga merekomendasikan beberapa obat yang cocok untuk meningkatkan kekuatan dan fisik. Titik 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 titik. Singkatnya, ia melakukan apapun yang ia bisa. Orang-orang seperti Graham dan lainnya tidak cukup. Namun ia selalu memberi arahan kepada Graham dan yang lainnya. Master senior tertinggi di antara mereka semakin hari semakin banyak. Graham meningkat paling cepat. Jika ia memiliki waktu yang cukup, ia bahkan bisa berlatih hingga bisa mengobati dirinya sendiri. Lagi pula gurunya mengajarinya keterampilan medis kuno, metode akupuntur hingga obat ajaib. Waktu berjalan dengan cepat. Kali ini, kota Samara mengizinkan Cheryl untuk kembali ke Tuban selama 2 hari.
Victor pergi ke kota Samara pagi-pagi sekali. Cheryl tumbuh dengan sangat cepat. Ia lebih memahami masalah dan kekuatannya juga meningkat. Selama total 2 bulan, ia sudah mempelajari semua keterampilan di kota Samara. Carol dan Irene saja sudah menjadi Grandmaster. Ini adalah harapan Victor. Keduanya memang berbakat. Ditambah lagi dengan dasar yang bagus untuk mereka. Jadi peningkatannya memang sangat cepat. Sebelum Cheryl pergi, kita akan membawanya ke suatu tempat. Kamu juga akan ikut. Sikap Wira dingin. Baik. Victor mengikuti sekelompok orang itu ke sekitar pemakaman wali kota sebelumnya. Tujuan Cheryl ke sini adalah untuk berterima kasih kepada wali kota sebelumnya. Jika bukan karena beliau, kamu mungkin saja tidak ada di sini. Kata Wira. Mengerti guru. Cheryl kemudian berlutut. Carol mengangguk dan berkata, benar. Kamu harus berterima kasih padanya. Beliau yang menyelamatkan Cheryl. Setelah berkata demikian, Carol juga berlutut. Victor kemudian menghentikannya. Untuk apa berlutut? Dia hanyalah mumi. Victor mencibir. Victor, apa yang sedang kamu bicarakan? Wali kota sebelumnya tidak mati. Dia bukan mumi. Ya, jika wali kota sebelumnya adalah mumi, lalu siapa yang menyelamatkan Cheryl? Semua orang segera membantah Victor. Tentu saja aku yang menyelamatkan Cheryl. Dan tidak ada hubungannya dengan wali kota sebelumnya sama sekali. Tidak mungkin mumi keluar dari tanah kan? Victor tersenyum menghina. Victor, kamu terlalu lancang. Wali kota sebelumnya telah menyelamatkan putrimu. Tapi bahasamu sangat kasar. Kamu juga harus berlutut dan berterima kasih kepada wali kota sebelumnya. Ayo berlutut. Wira dan yang lainnya mendesak. Baik Carol maupun Irene merasa yang dikatakan semua orang itu benar. Sama seperti Raja Surgawisu yang menyelamatkan Cheryl pada waktu itu. Kali ini wali kota sebelumnya yang menyelamatkan Cheryl. Sebagai seorang ayah, Victor harus berlutut dan berterima kasih padanya. Victor, kamu cukup berlutut dan berterima kasih. Beliau adalah tetua yang telah menyelamatkan Cheryl. Waktu itu kamu juga berlutut dan berterima kasih kepada Raja Surgawisu. Ini bukanlah apa-apa. Setelah mendengar ini, Victor tercengang. Kapan aku berlutut dan berterima kasih pada anak itu? Dia adalah muridku. Mana berani menyuruhku berlutut? Banyak orang telah melihat bahwa kamu berlutut padanya. Kamu jangan keras kepala. Carol tampak tidak berdaya. Ia merasa Victor sangat keras kepala. Banyak orang yang telah menyaksikannya. Tapi pada saat itu mereka melihatnya dari jauh. Sehingga mereka tidak tahu bahwa yang berlutut adalah Raja Surgawisu. Sudahlah. Dia tidak perlu berlutut. Repot sekali. Wira sudah tampak tidak sabar. Setelah Cheryl berlutut dan berterima kasih, mereka pun pergi. Wira juga menyuruh beberapa master untuk melindungi Cheryl. Bahkan ia sendiri berencana untuk ikut. Setelah tiba di Tuban, keluarga Limadi, keluarga Tan, keluarga Salim beserta etnis kuno Barat menyiapkan upacara penyambutan yang megah. Petasan dibunyikan. Gong dan kendang dibunyikan. Cheryl, Carol dan Irene adalah harapan semua orang. Bukan hanya karena identitas mereka. Jika mereka ditempatkan di etnis kuno Barat, mereka adalah orang-orang penting. Kalian tidak mengecewakan kami. Carol dan Irene adalah Grandmaster sekarang.
Kalian berdua adalah wanita kebanggaan kami. Kalian hebat dalam segalanya. Dan bisa mendapatkan apapun yang kalian mau. Perayaan hari ini khusus untuk kalian. Titik 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 titik. Beberapa keluarga menyelenggarakan makan malam akbar. Victor, kamu duduk di meja lain. Kamu tidak pantas duduk di sini. Awalnya Victor ingin duduk bersama dengan Carol dan yang lainnya. Tapi ia diusir. Ia dianggap tidak pantas. Memang benar. Di mata orang-orang, Victor hanyalah orang biasa. Sama sekali tidak pantas dengan Carol yang sekarang. Tidak pantas dalam semua aspek. Apalagi Carol telah menjadi Grandmaster. Victor sama sekali tidak pantas. Carol, Irene dan Cheryl duduk di meja utama. Richard dan Tiffany juga sepenuhnya menerima bahwa Carol dan yang lainnya adalah seniman bela diri. Lagi pula, zaman terus berubah. Banyak orang-orang hebat yang hidup bersama dengan orang-orang biasa. Sudah ku bilang bahwa putriku sangat berbakat. Dia menikah terlalu cepat waktu itu. Tiffany menghela nafas. Semua orang juga merasa demikian. Sekarang kesenjangan identitas antara Victor dan Carol semakin besar. Masa depan Cheryl juga akan menjadi orang hebat. Orang-orang tidak terbiasa dengan ini. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Victor juga berkontribusi. Tanpa dia, Cheryl juga tidak akan lahir. Kaisar etnis Barat berkata sambil tersenyum. Haha, benar. Nilai terbesar dari seorang Victor adalah melahirkan Cheryl. Genta juga tersenyum. Titik 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 titik. Hahaha. Semuanya tertawa. Ketika Jason dan Evan mendengarnya, mereka juga langsung tertawa. Kontribusi terbesar seorang laki-laki adalah melahirkan seorang anak. Hahaha, Victor, kamu benar-benar memalukan kami sebagai laki-laki. Kamu bukan laki-laki sejati. Hanya menjadi alat untuk melahirkan anak. Titik 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 titik. Semua orang memandang Victor dengan tatapan aneh. Ketika Kaisar etnis Barat dan Genta berkata demikian, semua orang mengejek Victor. Victor tiba-tiba berdiri. Ia berkata sambil menunjuk jari kepada dua orang itu dan berkata, "Kalian keluar sebentar." Bersambung. Selanjutnya. 772. Jaga mulutmu. Ketika Victor mengatakan itu, semua orang terdiam. Kaisar etnis Barat dan Genta tercengang. Mereka tersenyum dan berkata, "Apakah kamu bilang kami berdua?" "Ya, kalian berdua. Keluar." Victor bangkit kemudian ia pergi. Kaisar etnis Barat dan Genta saling memandang. Mereka lalu bangkit dan mengikuti Victor. "Jangan ada siapapun yang ikut," kata keduanya. Mereka berdua sangat bersemangat. Mereka ditindas oleh Victor sebelumnya. Tidak berani berbicara, hanya bisa menahan. Tiba di sebuah tempat yang agak di pojok. "Kenapa Victor? Apakah kamu kesal? Ingin memukul kami?" Keduanya tertawa. Senyum aneh muncul di mulut Victor. "Siapa yang memberi kalian keberanian berbicara kepadaku seperti itu? Siapa yang memberi kami keberanian? Victor, apakah kamu masih mengira ini zamanmu? Kamu sendiri sudah tahu bahwa kamu adalah orang biasa sekarang. Apa kamu pikir kami akan terus menjadi budakmu?" Konyol. Keduanya secara alami meremehkan Victor. Victor menatap keduanya dan berkata, "Kalian bilang aku adalah alat untuk melahirkan anak. Ya, bukankah ini sesuatu yang berharga? Kami berharap kamu memiliki lebih banyak anak."
yang mirip dengan Cheryl. Pada saat itu semua orang akan mengakuimu dan menantikan anakmu setiap hari. Hahaha. Kaisar etnis Barat dan Genta tertawa. Victor yang pernah berada di atas mereka kini dipermalukan oleh mereka. Sesuatu yang menyenangkan. Apa yang kamu tertawakan? Apa itu lucu? Tanya Victor. Lucu. Tentu saja. Prak. Kaisar etnis Barat belum menyelesaikan perkataannya. Mulutnya sudah dihantam dengan kepalan tangan yang berat. Uff, darah segar keluar dari mulut etnis kuno Barat. Dan semua giginya terbang keluar. Prak prak prak. Victor menamparkan mulut kaisar etnis Barat beberapa kali berturut-turut. Mulutnya sudah terluka. Victor, apa yang kamu lakukan? Genta meraung. Dan kamu. Begitu suara itu keluar, Victor sudah muncul di depan Genta. Bruk. Ia menendang Genta. Genta hampir terbunuh oleh tendangannya. Tapi keduanya tercengang. Ini, apakah Victor orang biasa? Victor sama sekali bukan orang biasa. Hanya saja semua orang berpikir demikian. Ia sendiri juga tidak pernah berkata bahwa ia adalah orang biasa. Begitukah cara kalian berbicara denganku? Tanya Victor. Tidak, kami tidak berani. Kami salah. Kami salah. Keduanya berlutut dan tidak hentinya membenturkan kepala mereka ke lantai hingga lantai itu hancur berkeping-keping. Jaga mulut kalian. Kalau tidak bisa, beritahu aku. Aku bisa menghancurkannya. Victor kemudian meninggalkan makan malam itu. Di tempat perjamuan, ketiganya sudah lama di luar. Apakah telah terjadi sesuatu? Haha. Mungkin kedua orang itu memberi pelajaran kepada Victor. Titik 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 titik. Semua orang tertawa. Wanita tua dan putri mencibir dan berkata, Victor tidak tahu cara menghormati orang. Jadi seseorang harus mengajarinya. Ya. Apakah salah mengatakan dia adalah alat untuk melahirkan anak? Dia layak mendapatkan sebutan itu. Kata Tiffany. Dengan meningkatnya status Carol, pandangan mereka terhadap Victor semakin banyak. Irene melihat bahwa Carol khawatir. Ia menghibur. Kakak ipar. Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani macam-macam dengannya. Pada saat itu, Kaisar etnis Barat dan Genta pun masuk. Mulai sekarang, semua orang tidak boleh menghina Victor. Keduanya memperingatkan. Wanita tua itu berkata dengan ngeri. Saudaraku, apa yang terjadi dengan mulutmu? Semua orang baru menyadari bahwa mulut kaisar etnis Barat yang berdarah dan wajahnya pucat. Bahkan Genta tampak seperti terluka. Keduanya tampak dipukul hingga terluka. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan Victor? Kenapa ia menghilang? Mungkinkah keduanya dipukul oleh Victor? Jika benar, berarti Victor. Sebuah pikiran yang mengerikan tiba-tiba muncul di benak semua orang. Mereka terkejut dan berkeringat dingin. Mulutku dipukuli. Semua orang harus menjaga mulutnya sendiri agar tidak dipukuli. Kata Kaisar etnis Barat dengan dingin. Mengerti. Semua orang mengangguk gugup. Tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Perjamuan berakhir seperti itu. Apa yang kalian bicarakan? Semua orang tampak bingung. Melanie melototi beberapa orang dan berkata dengan jijik. Masih tidak mengerti. Ini pasti peringatan dari kota Samara dan mereka turun tangan. Ya. Status Cheryl di kota Samara sangat tinggi. Victor adalah ayahnya. Secara alami mereka juga akan melindungi Victor.
Mengerti. Tidak heran kaisar etnis barat dipukuli dan bahkan memperingatkan kita secara khusus. Titik 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 titik. Bahkan Carol dan Irene juga berpikir seperti itu. Kota Samara sangat menghargai Cheryl. Sebelumnya, Victor telah berbicara kasar di depan Wira. Dan Wira masih menahannya. Kota Samara memberi toleransi kepada Victor. Bagaimana mungkin mereka membiarkan ayah Cheryl dihina oleh orang lain? Setelah Carol kembali ke rumah, ia berkata, "Lihatlah, kota Samara telah membantumu lagi. Jadi kamu harus berterima kasih kepada mereka." Apa? Victor terkejut. Kemudian ia mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka salah paham lagi. Terserah apa yang mereka pikirkan. Oh ya, Helen akan kembali 2 hari ini. Jika aku berada di kota Samara, bawa dia ke sini. Aku sudah lama tidak melihatnya. Carol mengingatkan. Berbicara soal Helen, Victor sedikit kacau. Memang sudah lama tidak bertemu dengan anak itu. Kota Samara hanya memberi waktu 2 hari libur. Jadi Victor membawa Cheryl jalan-jalan dan menikmati hidup seperti orang biasa. Carol juga sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya. Jadi ia menghubungi teman-teman sekolahnya untuk mengadakan acara reuni. Setelah menerima pemberitahuan, Victor menggendong Cheryl untuk menghadiri acara reuni tersebut. Banyak teman sekelas yang sudah lama tidak bertemu. Ketika berkumpul lagi, mereka memiliki perasaan yang cukup dekat. Tak tak tak. Tiba-tiba terdengar suara langkah laki. Terlihat sosok yang tinggi muncul. Ia mengenakan jas dan sepatu kulit. Terlihat berwibawa. Semua orang terdiam dan tidak mengenalinya untuk sementara waktu. "Kamu, apakah kamu Dame Sutanto?" Carol bertanya dengan gemetar. Apakah itu dia?" Begitu mendengar kata Dame Sutanto, semua orang menjadi gempar. Bahkan Victor juga terkejut. Dame Sutanto adalah teman SMA dan teman kuliah mereka, yang dikenal sebagai kutu buku. Selain prestasi akademik yang baik, tidak ada kelebihan lain lagi. Tapi ketika masa SMA dan kuliah, ia adalah orang yang gila sains. Ia sangat suka tentang hal itu. Berbicara saja ia tergagap. Terutama ketika bertemu dengan Carol. Ia tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun untuk waktu yang lama. Semua orang tahu bahwa ia menyukai Carol. Sebelumnya penampilannya tidak modis. Culun dan menggunakan kacamata berbingkai hitam. Penampilannya buruk. Dengan latar belakang anak yatim. Tidak ada gadis yang menyukainya. Tapi setelah melihatnya hari ini, penampilannya berubah drastis. Baik dari sikapnya dan semuanya berubah. Semua orang bahkan mengira bahwa ia adalah selebgram. "Dame, kamu telah banyak berubah." Semua orang tampak terkejut. Dame tersenyum dan berkata, "Kalian yang banyak berubah. Aku hanya berubah di penampilan saja." Victor terkejut. Penampilannya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Melalui obrolan, diketahui bahwa Dame tidak puas dengan penampilannya. Ia secara khusus melakukan operasi plastik. "Aku pikir semuanya bisa diubah. Tidak ada yang bisa disembunyikan dengan operasi plastik ini." Dame mengungkapkan pandangannya. "Dame, apa yang kamu lakukan sekarang?" Seseorang bertanya. "Setelah lulus dari universitas, aku masuk ke lembaga sains dan teknologi. Setelah itu aku melakukan semuanya sendiri."
Sekarang aku menjalankan perusahaan sains dan teknologi, terutama meneliti dan memproduksi senjata ultra baru, dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar milik asing lainnya. Ketika Dame selesai berbicara, semua orang tercengang. Dalam hal pencapaian, Dame berada di urutan kedua setelah Carol, bukan? Teman sekelas kita. Hanya kamu dan Carol yang paling makmur. Apakah kalian tahu seniman bela diri? Sekarang Carol berada di tingkat Grandmaster. Seperti bisa menghancurkan dunia. Tetapi Dame tersenyum. Seniman seperti itu sangat dipuji-puji sekarang. Dan teknologi modern tidak mampu mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bisa bersaing dengan senjata nuklir kecil? Kemudian semua orang terlibat dalam perdebatan. Victor mengerutkan keningnya. Samar-samar ia merasa bahwa Dame tidak sedang membual. Bahkan apa yang dikatakan itu benar. Ia terlalu percaya diri. Dilihat dari sikapnya, ia sepertinya mengetahui master senior tertinggi dengan baik. Orang biasa yang mengabaikan master senior tertinggi. Sungguh mengerikan. Tapi Victor juga tidak terlalu peduli. Setelah perjamuan, Victor menggendong Cheryl dan menyalakan mobil. Ketika mereka keluar, Carol dan Dame sedang berdebat. Carol masuk ke mobil dengan marah. Melalui spion mobil, Victor melihat mata Dame tampak suram. Ternyata Dame mengungkapkan perasaannya kepada Carol. Dame tidak peduli dengan masa lalu Carol dan bersedia menerima Cheryl. Ia juga mengatakan bahwa Victor tidak pantas untuk Carol. Gila. Dulunya Dame adalah anak yang polos semasa sekolah. Kenapa sekarang menjadi seperti ini? Aku lihat sudah seperti setan, kata Carol marah. Victor mengangguk dan berkata, aku pikir juga seperti itu. Mungkin karena karirnya berkembang pesat sehingga kepribadiannya juga telah berubah. Ya, jangan sebut dia lagi. Aku tidak akan mau bertemu dengannya. Sebuah gedung pertemuan yang tinggi tempat Astra Group di ibu kota negara Australia. Mereka menerima tamu misterius hari ini. Tanpa basa-basi, aku hanya ingin mengundang Astra Group untuk bergabung bersama aliansi pasukan. Ini adalah daftar orang dan organisasi yang telah bergabung. Tamu misterius itu memberi sebuah daftar misterius. Apa? Semua orang juga bergabung. Ketika mereka melihat daftar itu, mereka terkejut. Hawa nafas dingin terasa. Kami Astra Group juga bergabung. Tanpa ragu, Astra Group langsung memutuskan untuk bergabung. Sebenarnya, Astra Group tidak seperti yang orang-orang lihat. Mereka lebih kuat dari yang orang-orang bayangkan. Selalu ada sesuatu misterius yang tersembunyi. Ketika perjanjian para dewa dihapuskan, mereka pelan-pelan menunjukkan dirinya. Tapi Astra Group memiliki satu syarat. Apa? Orang itu bingung. Ketika saatnya tiba, serahkan Victor pada kami. Itulah syarat Astra Group. Setelah mendengarnya, pria itu tersenyum dan berkata, apa yang telah Victor lakukan sebenarnya? Ternyata banyak sekali yang menargetkannya. Persyaratan semua orang hampir sama, yaitu menginginkan Victor. Sangat banyak. Ada sekitar 30 anggota aliansi pasukan yang menginginkan Victor mati. Itu pun belum semuanya. Setidaknya ada ratusan. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.